Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feris Raditya Gianto dari kelas 12 C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman Python. Lalu, apa sih pemrograman Python itu? Yuk kita bahas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman Python. Nah, buat kamu yang nggak tahu apa sih pemrograman Python itu, yuk kita bahas. Poin pertama yaitu pengertian Python. Python. Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi, perintah komputer, dan melakukan analisis data. Sebagai general purpose language, Python bisa digunakan untuk membuat program apa saja dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Selain itu, Python juga dinilai mudah untuk dipelajari. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu fungsi Python. Python memiliki beberapa fungsi atau kegunaan. Yang pertama yaitu matematika yang digunakan sebagai menyelesaikan permasalahan matematika, yaitu aljabar, kalkulus, dan trigonometri. Lalu untuk yang kedua sebagai software development yang digunakan sebagai bug tracking dan testing software. Lalu selanjutnya yang ketiga sebagai data analysis yang digunakan untuk melakukan kalkulasi statistik, visualisasi data, dan menganalisis data. Lalu yang terakhir yaitu web development, digunakan sebagai URL routing, memastikan keamanan website, memproses dan mengirim data. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kelebihan Python. Python memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu fleksibilitas dari Python memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Itu sebabnya penerapan bahasa pemrograman Python cocok di berbagai macam sistem operasi, mulai dari Windows, Unix, hingga Mac. Lalu yang kedua yaitu penerapan sintaks yang sederhana menjadikan Python mudah untuk dipahami dan dipelajari. Penggunaan bahasa pada Python juga sifatnya dinamis, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Lalu yang terakhir adalah bahasa pemrograman Python adalah bersifat open source, sehingga mudah untuk diakses secara umum dan sudah mendapatkan persetujuan lisensi dari OSI atau Open System Interconnection, sehingga penggunaannya pun bebas dan boleh didistribusikan. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan Python. Python memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, meskipun memiliki sifat fleksibel, akan tetapi fleksibilitas yang dimiliki oleh Python menjadikannya membutuhkan banyak memori. Sehingga dari segi memori, intensive test pun kurang memberikan kenyamanan. Lalu yang kedua adalah kecepatan proses yang dimiliki oleh Python ternyata banyak dikeluhkan oleh para programmer karena dianggap lambat dan tidak efisien dari segi waktu, terutama saat melakukan proses penerjemahan kode-kode tertentu. Dan yang terakhir yaitu penggunaan sintaks-sintaks yang sederhana diakibatkan oleh keterbatasan Python bagi para programmer saat akan melakukan proses rangkaian kode. Sehingga salah satu keterbatasan Python benar-benar terasa di bagian ini dan sebisa mungkin menampilkan tampilan kode yang singkat. Yaitu poin selanjutnya adalah contoh pemrograman Python. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara untuk pemrograman Python itu. Yuk kita lihat. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemrograman Python yang saya buat, yaitu tentang pendataan kartu penduduk. Nah, di sini saya akan menjelaskan inputnya yaitu nama, tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun. Lalu untuk prosesnya di sini saya akan memproses dari tahun ini yaitu tahun 2022 dikurangin tahun Anda lahir. Lalu untuk outputnya akan ada nama, usia, lalu keterangan. Selanjutnya pada prosesnya yaitu yang sudah saya jelaskan yaitu dari tahun ini yaitu tahun 2022 dikurangi tahun Anda lahir. Nah setelah membuat script ini saya akan men-run script ini. Nah untuk setelah di-run di sini saya akan memasukkan nama saya yaitu Feris Raditya Gianto, lalu tempat lahirnya Bandung, tanggalnya 15, bulannya 09, lalu untuk tahun lahir saya adalah 2004. Nah,
Di sini saya sudah mendapat output yaitu nama saya, yaitu Ferry Tijanto, usia, dan keterangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterangannya yaitu Anda berhak mendapat KTP. Silakan ajukan kepada RT RW setempat. Nah, lalu pada skrip ini akan menanyakan kepada kita yaitu mau input lagi atau tidak? Saya jawab tidak karena sudah jelas keterangannya yaitu saya berhak memiliki KTP. Dan, nah, maka keterangan yang sudah keluar yang sudah dijelaskan di atas yaitu saya berhak mendapat KTP. Nah, di sini saya akan menjelaskan program Python selanjutnya yaitu tentang input data dari nilai saya. Dari sini saya akan menginput dari nama, kelas, mata pelajaran, lalu tugas 1 hingga tugas 3 dengan dilanjutkan yaitu dengan nilai tes saya yaitu PTS dan PAS. Nah, dalam program output-nya saya di sini akan mengeluarkan output yaitu nama, kelas, mata pelajaran, lalu nilai-nilai akhir saya yang sudah dirata-ratakan. Nah, setelah saya membuat rangkaian skrip ini, lalu saya akan men-run skrip ini. Nah, setelah di-run, saya akan memasukkan nama saya yaitu Feris, masukkan kelasnya yaitu kelas saya sekarang adalah kelas 12, masukkan mata pelajarannya. Nah, dalam mata pelajaran ini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran SAS, lalu misalkan nilai tugas saya yang pertama yaitu 90, lalu dilanjutkan untuk nilai tugas saya adalah 95, nilai tugas selanjutnya adalah 96, lalu nilai PTS-nya adalah 100, lalu nilai PAS-nya adalah 100. Nah, di sini sudah ada keterangan yaitu dengan output nama saya Feris, kelas yaitu 12 dengan mata pelajaran SHS. Lalu nilai akhir saya adalah 96 dengan grade A. Dengan keterangan yaitu lulus. Nah, sekian terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.